Malam itu, warga desa Kaliputih masih menyisir semak belakang Kali Ireng ketika suara Pak Harjo mulai terdengar serak. Karena terlalu lama memanggil nama anaknya sendiri. "Riaan!" Suara itu menggema pelan di antara kebun singkong yang basah oleh embun malam. Cahaya senter bergerak liar menembus kabut tipis yang turun perlahan dari arah lereng gunung. Rumput tinggi bergoyang diterpa angin dingin. Beberapa warga mulai masuk lebih dalam ke semak liar dekat kali, sementara yang lain berdiri di pinggir jalan tanah dengan wajah gelisah. Sudah 3 hari anak itu hilang, 3 hari tanpa jejak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, beberapa warga mengaku melihat sosok hitam tinggi berdiri diam di balik pohon dekat Kali Ireng. Tubuhnya besar, lebih tinggi dari manusia biasa. Diam, tidak bergerak sedikit pun, seolah sedang memperhatikan mereka. Tapi yang paling membuat warga ketakutan malam itu bukan sosok yang mereka lihat, melainkan suara seorang anak kecil yang terdengar samar dari balik semak, memanggil ayahnya pelan. Padahal Rian sudah hilang sejak 3 hari sebelumnya. Beberapa hari sebelum kejadian itu, keluarga Pak Harjo datang ke desa Kaliputih untuk menghabiskan libur sekolah di rumah nenek Rian. Desa kecil di lereng Gunung Jawa Tengah itu selalu terasa dingin menjelang sore. Kabut biasanya turun lebih cepat dibanding desa lain. Jalan-jalannya sempit, diapit kebun singkong dan pohon bambu yang tumbuh rapat di pinggir jurang kecil. Sudah lama Pak Harjo tidak pulang ke sana. Pekerjaannya di kota membuatnya jarang punya waktu untuk keluarga. Karena itulah, ketika libur sekolah tiba, ia memutuskan membawa istri dan anaknya pulang beberapa hari ke rumah mertuanya. Rian sangat senang. Sepanjang perjalanan, anak laki-laki 8 tahun itu terus menempel di jendela mobil sambil melihat sawah dan kebun yang mulai bermunculan di sepanjang jalan pegunungan. Sesekali ia bertanya kapan mereka sampai. Sesekali ia tertidur, lalu bangun lagi dengan wajah penuh semangat. Pak Harjo hanya tersenyum melihat tingkah anak semata wayangnya itu. Udara sore di desa Kaliputih terasa berbeda dibanding kota. Lebih dingin, lebih sunyi, dan entah kenapa selalu terasa lebih cepat gelap. Saat mereka tiba, langit sudah mulai jingga. Asap tipis terlihat keluar dari dapur rumah-rumah warga. Suara ayam terdengar dari belakang rumah. Anak-anak kecil masih bermain di jalanan sempit desa sambil tertawa keras. Rian langsung berlari turun dari mobil begitu melihat halaman rumah neneknya. Rumah itu cukup tua. Dindingnya masih kayu di beberapa bagian, halamannya luas, dan langsung menghadap kebun singkong di belakang rumah. Tidak jauh dari sana, ada jalan kecil menuju Kali Ireng. Kali kecil yang airnya terlihat gelap karena tertutup bayangan pohon-pohon besar di sekitarnya. Malam pertama berjalan biasa. Mereka makan bersama sambil berbincang panjang. Rian terus bercerita tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, tentang banyak hal kecil yang membuat neneknya tertawa pelan. Pak Harjo terlihat lebih tenang malam itu. Sudah lama ia tidak melihat anaknya sebahagia itu. Setelah makan malam selesai, Rian masih duduk di teras depan sambil memperhatikan kunang-kunang yang muncul di dekat kebun belakang rumah. Udara semakin dingin. Jangkrik mulai terdengar ramai, dan dari kejauhan, suara air Kali Ireng terdengar samar tertiup angin malam. Nenek Rian sempat menatap ke arah belakang rumah beberapa kali malam itu. Tatapannya aneh, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sebelum masuk rumah,
Ia sempat berkata pelan kepada Rian, "Kalau besok main, jangan dekat-dekat kali Ireng kalau sudah sore." Rian hanya mengangguk kecil. Ia bahkan tidak benar-benar mendengarkan. Keesokan harinya, suasana desa terasa hangat dan hidup. Anak-anak mulai bermain sejak siang. Rian cepat akrab dengan beberapa anak desa seusianya. Mereka bermain sepeda, berlari di jalan kecil, lalu sore harinya berkumpul di halaman belakang rumah nenek. Pak Harjo duduk di teras bersama beberapa warga sambil minum kopi hitam. Sesekali ia melihat ke arah anaknya yang tertawa riang bersama teman-teman barunya. Hari itu terasa tenang, normal. Tidak ada satupun orang yang menyangka itu akan menjadi hari terakhir mereka melihat Rian. Menjelang maghrib, langit mulai berubah gelap. Kabut turun perlahan dari arah kebun. Udara yang tadinya sejuk berubah jauh lebih dingin. Tapi anak-anak masih bermain. Mereka mulai bermain petak umpet di sekitar halaman belakang rumah. Rian terlihat paling semangat. Anak itu terus tertawa sambil berlari kecil di antara kebun singkong dan semak liar di belakang rumah. Pak Harjo sempat memperingatkan agar mereka tidak bermain terlalu jauh. Namun, suara tawa anak-anak membuat semuanya terasa biasa saja. Awalnya permainan itu berjalan normal. Sampai akhirnya Rian mendapat giliran bersembunyi. Anak kecil itu berlari melewati kebun singkong menuju semak liar dekat jalan kecil menuju kali Ireng. Teman-temannya masih menghitung di dekat halaman rumah. Dan untuk beberapa menit pertama, tidak ada yang terasa aneh. Rian berjongkok di balik semak tinggi sambil menahan tawanya sendiri. Ia bisa mendengar suara teman-temannya mencari dari kejauhan, suara sandal berlari di tanah, suara anak-anak memanggil namanya sambil tertawa. Semua masih terasa seperti permainan biasa, sampai perlahan suara-suara itu mulai terdengar jauh, terlalu jauh. Rian menoleh pelan. Semak di sekelilingnya terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Udara terasa jauh lebih dingin. Dan anehnya, jangkrik yang tadi ramai tiba-tiba menghilang. Sunyi. Hanya suara angin pelan yang bergerak di antara daun singkong. Rian berdiri perlahan. Ia berniat kembali ke halaman rumah. Tapi ketika melangkah keluar dari tempat persembunyiannya, anak itu justru melihat semak lain. Dan semak lain lagi. Seolah tempat itu berubah menjadi lebih luas dari sebelumnya. Rian mulai berjalan pelan. Awalnya ia masih santai, masih berpikir semuanya lucu. Ia yakin teman-temannya sebentar lagi akan menemukannya. Namun semakin lama ia berjalan, suasana di sekitarnya terasa semakin asing. Pohon-pohon terlihat sama. Jalan tanah yang tadi ia lewati seperti menghilang. Dan kabut mulai turun semakin tebal. Rian mulai memanggil teman-temannya. Tidak ada jawaban, hanya suara angin dingin. Lalu untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu berdiri di balik pohon. Sosok besar, hitam, terlalu tinggi untuk manusia biasa. Diam, tidak bergerak. Rian membeku. Ia pikir itu hanya pohon. Sampai perlahan, dada sosok itu bergerak naik turun, seperti sedang bernapas. Anak kecil itu langsung mundur pelan. Napasnya mulai gemetar. Dan saat itulah suara azan maghrib terdengar samar dari kejauhan. Di halaman rumah, teman-teman Rian mulai sadar bahwa anak itu belum kembali. Awalnya mereka masih tertawa. Mereka pikir Rian sengaja bersembunyi terlalu jauh. Namun beberapa menit kemudian, tawa itu mulai hilang. Mereka mulai mencari ke belakang rumah.
memanggil nama Rian bergantian. Tapi tidak ada jawaban. Pak Harjo yang awalnya masih duduk santai mulai ikut mencari. Ia berjalan ke arah kebun belakang sambil memanggil nama anaknya dengan nada biasa. Masih tenang, masih yakin Rian hanya bercanda. Tapi semakin lama, suaranya mulai berubah. Lebih keras, lebih panik. Warga mulai ikut membantu mencari ketika malam turun sepenuhnya. Senter mulai dinyalakan. Beberapa orang masuk ke semak dekat Kali Ireng. Yang lain menyusuri jalan kecil menuju kebun belakang. Namun tidak ada apapun di sana. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada sandal. Tidak ada suara. Seolah Rian menghilang begitu saja. Malam itu, pencarian berlangsung sampai larut. Kabut semakin tebal, angin gunung terasa menusuk kulit. Dan beberapa warga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di sekitar semak belakang Kali Ireng. Salah satu warga mengaku melihat sosok hitam besar berdiri di antara pohon bambu. Tapi saat senter diarahkan ke sana, tidak ada apa-apa. Yang lain mengaku mendengar suara langkah kaki mengikuti mereka dari balik semak. Namun, ketika diperiksa, semuanya kosong. Pak Harjo tetap mencari. Ia masuk semakin dalam ke area semak sambil memanggil nama anaknya terus-menerus. Suaranya mulai serak. Wajahnya pucat. Tapi ia tidak berhenti. Sampai akhirnya salah satu warga menarik lengannya pelan. "Pak, jangan terlalu jauh." Pak Harjo menoleh dengan napas berat. "Aku dengar suara Rian." Warga itu diam, karena beberapa detik sebelumnya, ia juga merasa mendengar suara anak kecil dari arah semak. Samar, jauh, seperti memanggil seseorang. Hari kedua pencarian dimulai sejak pagi. Warga dari desa sebelah ikut membantu. Mereka menyisir kebun, masuk ke semak, bahkan turun ke Kali Ireng. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada jejak Rian. Dan semakin lama, suasana desa mulai berubah. Warga mulai jarang keluar malam. Anak-anak dilarang bermain menjelang maghrib. Beberapa orang tua mulai percaya bahwa Rian bukan sekadar tersesat. Ada sesuatu yang membawanya pergi. Nenek Rian terlihat paling terpukul. Ia beberapa kali menangis, diam-diam di dapur sambil memegang baju cucu kesayangannya. Sementara Pak Harjo berubah total. Ia hampir tidak tidur sejak malam pertama. Setiap sore ia kembali ke belakang rumah, membawa senter kecil, mencari, memanggil, berharap mendengar jawaban. Dan kadang ia benar-benar merasa mendengar suara Rian sangat samar dari arah semak dekat Kali Ireng. Namun setiap ia mendekat, suara itu menghilang. Malam ketiga menjadi malam yang paling diingat warga desa Kali Putih. Karena malam itu, beberapa orang melihat sesuatu yang sama. Sosok hitam tinggi berdiri diam di balik pohon dekat kali. Tubuhnya besar, gelap, dan matanya terlihat samar memantulkan cahaya senter. Tidak ada yang berani mendekat, sementara Pak Harjo masih memanggil nama anaknya tanpa henti. Sampai tiba-tiba, dari arah semak terdengar suara anak kecil. "Ayah!" Semua orang langsung diam. Suara itu pelan, lemah, tapi jelas. Pak Harjo langsung berlari masuk ke semak sambil menangis, memanggil nama Rian. Warga ikut mengejar dari belakang. Namun, semakin jauh mereka masuk, semak itu terasa semakin sunyi, semakin dingin. Dan anehnya, suara Pak Harjo mulai terdengar jauh meski jaraknya tidak terlalu jauh dari warga lain. Salah satu warga kemudian melihat sosok hitam besar berdiri di antara pohon. Diam,
memperhatikan mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ketakutan benar-benar menyelimuti desa Kaliputih. Pencarian dihentikan menjelang subuh. Tidak ada yang ditemukan. Rian tetap hilang, tanpa jejak, tanpa penjelasan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Namun Rian tidak pernah ditemukan. Keluarga Pak Harjo akhirnya kembali ke kota dengan kehilangan yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Pak Harjo selalu kembali ke desa Kaliputih. Kadang sendiri, kadang hanya duduk diam di belakang rumah sambil menatap semak dekat Kali Ireng. Warga sering melihatnya membawa senter kecil yang sama. Senter yang dipakai malam saat Rian hilang. Rambutnya perlahan memutih. Tubuhnya mulai membungkuk dimakan usia. Namun ia tidak pernah berhenti datang. Tidak pernah berhenti berharap. Beberapa warga bahkan mengaku masih melihat Pak Harjo berdiri sendiri dekat semak saat malam turun, memanggil nama anaknya pelan, seolah takut membuat sesuatu terbangun dari dalam kegelapan. Dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rian malam itu. Tapi warga desa Kaliputih percaya ada alasan kenapa tempat itu selalu dihindari saat maghrib. Karena beberapa hal memang tidak seharusnya didekati manusia, terutama saat hari mulai gelap. Dan kadang saat malam terlalu sunyi, beberapa warga mengaku masih mendengar suara anak kecil dari arah semak dekat Kali Ireng, memanggil ayahnya. Pelan, sangat pelan, seolah masih menunggu untuk pulang.